Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kita memulai pembelajaran dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Mbak Hanun Amalia, Mbak Salsabila, Naila Zuria, Oktaviani, Mbak Mutiara. Baik. Pembelajaran pada kali ini yaitu kita akan menjelaskan tentang bagaimana masa kehancuran Bani Umayyah, kemudian faktor penyebab dari kemunduran Bani Umayyah, kemudian pemicu munculnya pemberontakan Bani Umayyah dan proses runtuhnya Bani Umayyah. Dan dari ini metode kali ini kita menggunakan metode diskusi. Nanti kalian akan diskusi tentang bagaimana memecahkan suatu masalah. Dan kemudian terakhir Ibu akan memberikan soal penugasan. Untuk mengaitkan materi sebelumnya, yaitu kita mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Nah, oke. Materi sebelumnya yaitu tentang kekhalifahan Bani Umayyah. Yaitu kita bisa mempelajari bagaimana cara kepemimpinan khalifah tersebut dalam pada masa Bani Umayyah. Kemudian kita akan mempelajari tentang masa kehancuran Bani Umayyah. Oke. Apa yang kalian tahu tentang apa sih penyebab dari kehancuran dari Bani Umayyah tersebut? Oke, kalian belum tahu ya? Kita akan mempelajari kenapa Bani Umayyah itu bisa hancur. Yang pertama itu ada faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah. Faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah sebelumnya itu kurang profesional dalam memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya dari Bani Umayyah. Kedua yaitu khalifah-khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan yang lebih baik untuk perkembangan Bani Umayyah ke depannya. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku amoral dari para khalifah dan pembesar khalifah Bani Umayyah tersebut kurang sehingga menyebabkan mundurnya Bani Umayyah. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu menyerang antara Bani Umayyah dengan kekuatan baru Bani Abbasiyah. Terus ada munculnya kekuatan Bani Abbasiyah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu munculnya kekuatan Abbasiyah, Persia dan kerajaan-kerajaan Nasrani lainnya yang sehingga menyebabkan faktor mundurnya Bani Umayyah tersebut. Kemudian ada faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu perebutan kekuasaan. Kan Bani Umayyah itu mempunyai kekuasaan yang sangat luas, sehingga muncullah perebutan kekuasaan yang menyebabkan mereka itu ingin menguasai semua kekuasaan dari Bani Umayyah, seperti halnya dari yang ingin memberontak itu seperti Bani Abbasiyah. Yang kedua yaitu dendam. Itu di mana para pemberontak itu memiliki rasa dendam kepada Bani Umayyah yang selalu mempunyai perkembangan dalam pemerintahan yang baik, sehingga mereka muncul rasa ingin memberontak, ingin menguasai juga seluruh kekuasaan dari Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu harta kekayaan yang melimpah. Dengan mempunyai harta kekayaan yang melimpah dari Bani Umayyah tersebut menyebabkan juga dari pemberontak yang lain ingin menguasai harta-harta dari Bani Umayyah tersebut. Kemudian ada kelebihan dari Bani Umayyah. Yang pertama itu sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah Bani Umayyah seperti Muawiyah, Marwan, Abdul Malik dan Walid bin Abdul Malik. Yang kedua, sikap adil, jujur dan religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
banyak mendapat kemenangan. Kemudian ada kelemahan dari atau kekurangan dari Bani Umayyah. Yang pertama itu memakai sistem peralihan kekuasaan monarki. Yang kedua, banyak wilayah baru yang dilakukan tetapi tidak dibina secara intensif. Yang ketiga, itu banyak kasus penyelewengan dalam istana yang tidak ditindak dengan tegas oleh pemerintahannya. Yang keempat itu pengangkatan 2 putra mahkota dalam waktu satu pemerintahan. Yang terakhir ada proses runtuhnya Bani Umayyah. Yang pertama itu sikap tidak kesenangan dari masyarakat, sehingga dari ketidaksenangan masyarakat tersebut menimbulkan pemerintahan Bani Umayyah itu praktek-praktek dan pemerintah itu acak-acakan atau berantakan, sehingga kayak contohnya itu di dalam kayak khalifah itu melakukan acara-acara seremonial di dalam istana dengan alasan itu untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Yang kedua yaitu peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah terjadi hampir di seluruh wilayah kekuasaannya. Sementara kekuatan baru yang muncul sebagai lawan politik yaitu Abbasiyah sedang berkembang pesat dengan mendapatkan sambutan dan dukungan dari masyarakat. Oke. Setelah Ibu menjelaskan materi kali ini, Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk memecahkan masalah, yaitu kalian mencari kerajaan-kerajaan peradaban Islam dan kerajaan-kerajaan peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang. Ibu akan kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban-jawaban tersebut. Oke, waktunya sudah 5 menit. Untuk kelompok yang pertama bisa menyebutkan. Ya, pusat di Al-Hira, wilayah Irak Selatan. Mereka adalah kerajaan Arab yang kuat di wilayah Irak dan sering terlibat dalam politik dan konflik di wilayah Timur Tengah pada masa itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Yang untuk kelompok kedua, Kerajaan dunia ini berada di Yaman Selatan, yang merupakan kerajaan Arab yang paling kuat dan terkenal sebelum Islam muncul. Mereka memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan wilayah lain di Selandia Barat dan sekitarnya. oke, terima kasih untuk kalian telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Kemudian itu hikmah dari mempelajari keruntuhan atau kehancuran Bani Umayyah. Yang pertama itu kita itu tidak boleh melakukan pertentangan atau perebutan kekuasaan dengan cara yang tidak baik. Kemudian kita itu harus menghindari perselisihan antara kelompok manapun. Yang kemudian kita itu tidak boleh melakukan diskriminasi terutama dalam beragama. Baik, untuk hari ini pelajaran kita selesai. Apa kalian bisa menyimpulkan materi pada kali ini? Bisa? Kak Tabiani? Oke, untuk kesimpulan materi kali ini yaitu dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan otoriter Bani Umayyah menyebabkan mereka itu menyebabkan adanya pemberontakan sehingga menyebabkan Bani Umayyah tersebut hancur dan runtuh. Kemudian, kalian jangan lupa untuk meresum atau merangkum materi kali ini di buku catatan kalian. Dan juga itu akan memberikan tugas soal esai di halaman di buku siswa ya, di halaman 40 itu terus dikerjakan di buku tugas. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita membaca hamdalah bersama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.